Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya, Solihin Penur. Pada video kali ini, kita akan belajar lagi tentang biologi. Materi yang akan dibahas yaitu genetika. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian genetika. Genetika adalah cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat pada organisme maupun suborganisme. Komponen pembentuk genetika terdapat dua komponen. Komponen yang pertama yaitu kromosom. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom itu sendiri terbagi menjadi autosom sebagai kromosom yang berperan dalam menemukan bentuk fisik selain kelamin, dan gonosom sebagai kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Bagian dari kromosom yakni yang pertama sentromer dan yang kedua kromatid. Komponen yang kedua yaitu gen. Gen adalah materi genetik yang tersusun atas DNA yang berada pada kromosom. Fungsi gen yaitu yang pertama menurunkan informasi genetik yang pengkodean protein, dan yang kedua menentukan sifat fisik yang akan diturunkan oleh orang tua pada keturunannya. Tahukah kamu, manusia memiliki 23 kromosom dengan 20.000 sampai 25.000 gen di dalam kromosom. Baiklah, kita masuk pada materi kedua yaitu hukum Mendel. Hukum Mendel dikemukakan oleh Gregor Johann Mendel, yakni hukum pewarisan Mendel adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme. Hukum Mendel pun terbagi menjadi dua, yaitu pertama hukum Mendel 1 yang berbunyi setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentuk gamet. Dan kedua yaitu hukum Mendel 2 yang berbunyi setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Istilah-istilah persilangan bisa kita lihat sebagai berikut. Baiklah, kita masuk pada materi terakhir yaitu DNA dan RNA. Yang pertama yaitu DNA. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Struktur dari DNA yaitu DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Sifat-sifat DNA. DNA terbagi atas 4 sifat. Yang pertama, jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies. Yang kedua, kandungan DNA dalam sel bergantung pada sifat plodi atau jumlah kromosom. Yang ketiga, bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Dan yang terakhir yaitu bentuk DNA pada inti sel prokariotik, plasid, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Fungsi DNA. Fungsi DNA itu sendiri pun terbagi menjadi yang pertama, membawa informasi genetik. Yang kedua, memiliki peran dalam pewarisan sifat. Dan yang ketiga yaitu mengekspresikan informasi genetik. Dan yang kedua yaitu RNA. RNA merupakan makromolekul polinukleotida berupa rantai atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. RNA meliputi 4 struktur, yaitu yang pertama adenina, kedua guanina, ketiga sitonina, dan yang keempat yaitu uracila. Fungsi RNA. Fungsi dari RNA yaitu berperan dalam proses sintesis protein dalam sel, tetapi pada beberapa jenis virus, RNA berperan sebagai DNA untuk membawa informasi kinetik. Macam-macam RNA. RNA itu sendiri pun terbagi 3 macam, yaitu yang pertama RNA genetik, kedua RNA non-genetik, ketiga RNA ribosom. Perbedaan dari DNA dan RNA bisa kita lihat sebagai berikut.
Baiklah, itulah materi genetika yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.